Terus Dan apresiasi ini berupa penyampaian pengertian sebagai mengaji dan juga tabungan umroh dari Bangkoti Travel. tes. Iya, mohon izin untuk foto bersama. Ibu silahkan untuk mengabadikan momen ini. Ini adalah anggota BPKJ yang saat ini mereka mampu untuk mengajarkan dunia menjadi guru mengaji. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi kajian Cinta Al-Quran karena telah mampu mencetak guru mengaji yang tentunya terakreditasi. Luar biasa, 13 orang sekarang akan menjadi guru mengaji. Ini jamaah yang luar biasa. Itunya suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami semua. Forum kajian Cinta Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih dan kami persilakan kembali ke tempat. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Kajian Cinta Al-Quran. Untuk berikutnya kami mengundang dengan hormat Bunda Dr. Raja Suraja Hamid SSA akan bersilakan. Mana mic yang tempelkan dia mic-nya saja. Boleh. Boleh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak yang muliakan Bapak Ketua Pondok Rumah terima kasih Pak Kiai sudah mau datang ke Bapak ini menghadiri undangan kami dalam pengusungan 2017 aja ini. Selanjutnya yang saya hormati adalah Luang Susah. Terima kasih juga Pak sudah menjadi kami dan Gimana pendapat ya? kemudian Saya mau tanya. Ibu penyanyi wakil kemudian RI, selamat datang juga Bu di wilayah kami. Dan yang saya banggakan cintai adalah ketua DPC dari seluruh DPC yang hadir. Karena rupanya saya lihat data itu yang tidak hadir dari Provinsi Sulsel ini. Terima kasih Bunda-Bunda sudah mau menghadiri milad yang ke-17 kita ini. Teristimewa buat para pengurus forum kajian Cinta Al-Quran, baik DPP, DP maupun DPC yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Begitupun juga panitia yang memakai jilbab orange baju hitam sebagai baju kebesaran kami. Mohon maaf, saya ini memakai kostum yang
sama dengan jemaah kita. Artinya bahwa saat ini saya sebenarnya berfungsi sebagai jemaah juga. Pertama-tama kita sama-sama bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat bersama-sama bertemu di masjid yang agung ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj yang bertema memaknai hakikat peristiwa Isra Mi'raj untuk penguatan perjalanan dakwah membumikan Al-Quran yang dirangkaikan dengan niat FKCA yang ke-17. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, harusnya sambutan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina kita, Bunda Profesor Dr. Insinyur Andi Najwa Agus Arifin Nukman, MSI. Namun karena ada tugas negara yang tidak bisa terwakilkan, sehingga beliau meminta kepada saya mewakili. Mudah-mudahan saya mewakili beliau itu tidak mengurangi makna daripada pertemuan kita pada hari ini, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa bahwa dari kajian cinta Al-Quran ini sudah membuat umur yang ke-17. Kalau misalnya perempuan, maka ini adalah suatu gadis yang belia, lagi lincah-lincahnya. Dan kita tentu kami dari pengurus mengharapkan doa dari kita semua agar supaya di milad ini kita masih tetap diberi kesehatan dan terus menerus untuk memperjuangkan bagaimana kita dan visi dari forum kajian cinta Al-Quran kita tetap laksanakan dengan baik. Sebagaimana kami sampaikan kembali bahwa visi kita adalah menghadirkan generasi Al-Quran. Itu cita-cita yang luar biasa. Bagaimana suatu insan kita, bagaimana kita membina sehingga dia berperilaku Al-Quran. Itu cita-cita kita. Misinya adalah dengan memberikan Al-Quran di setiap wilayah Sulawesi Selatan ini. Dan Alhamdulillah, saya tahu hadir Mbak Ibu Ketua DPW FKCA wilayah Sulbar. Saya dengar beliau hadir dan kami juga sudah memperluas ke Sulbar. Mudah-mudahan di sana juga terjalin pengurus di mana diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan Al-Quran ini di wilayah Sulbar. Dan insya Allah kita usahakan kalau bisa di wilayah-wilayah lain. Itu barangkali yang saya sampaikan, tidak terlalu banyak. Saya sampaikan lagi bahwa FKCA tersebut 9 Januari 2009, 17 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah atas doa kita bersama, sampai saat ini tetap eksis dengan setiap minggu melakukan pertemuan-pertemuan untuk mentadabburi Al-Quran. Dengan harapan bagaimana supaya kita semua dan lingkungan kita, keluarga kita itu bisa berakhlak Qurani. Karena itulah cita-cita kita. Dapat dibayangkan kalau semua masyarakat Sulawesi Makassar, kemudian Sulawesi Selatan dan Indonesia berakhlak Qurani, maka damailah dunia ini. Itu harapan kami. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berhormat pada saatnya kita akan mendengarkan Ibnu Isra dan Mi'raj yang Baginda Dr. Kiai Haji Ahmad Suri LC.MA mengenai hakikat peristiwa Isra Mi'raj untuk pengingatkan perjalanan jauh memberikan Al-Quran. Tafadhal mashkura.
Ini saya dikasih waktu berapa menit? Ya. 30 menit ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah makan siang, Bu? Oh, pantas suaranya nyaring dan keras. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya terus terang agak gemetar ini berdiri di sini di hadapan remaja-remaja putri usia 17 tahun. Ini cantik-cantik semua. Tuh, masih 17 tahun itu usianya. Tapi anaknya udah 5 ya, Bu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari juga sama-sama kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, saya orang Jakarta. Jadi boleh jadi bahasanya agak sedikit beda ya, Bu ya. Tolong dimaafkan ya. Beda sedikit wajar lah. Saya enggak pernah dengar ada orang bilang tabe gitu. Oh, ternyata tabe itu permisi. Oh, saya kira saya dikasih martabe, oh ternyata permisi. Ya, bedalah ya. Jangan dibunuh itu lampunya, mau dibunuh lampunya kasihan juga ya. Tapi ya begitulah. Nanti ibu-ibu kalau ke Jakarta juga mohon maaf, orang Jakarta itu bahasanya juga beda. Tergantung itu ada mad wajib muttasil atau tidak. Ya, jadi gini, orang Makassar datang ke Jakarta mencari alamat, bukan alamat palsu, alamat benar. Tanya anak muda di pinggir jalan, Bang, numpang tanya, di mana itu rumah Pak RT, gitu ya. Anak Betawi ditanya gitu bingung, di mana ya rumah Pak RT? Terus dia jawabnya gini, tahu, gitu. Alhamdulillah, Babang tahu ya, kasih tahu dong di mana. Tahu. Nah, ternyata orang Jakarta kalau bilang tahu, dia tahu. Tapi kalau dia bilang tahu, nah itu artinya nggak tahu. Itu ada mad wajib muttasil. Tahu, nah, begitu. Beda-beda, Bu, ya. Orang Jogja beda lagi. Orang Jogja itu ngomongnya banyak basnya. Dan huruf B berubah jadi huruf M. Makanya tidak ada orang Jogja yang bilang Bandung, tapi Bandung, Bogor. Nah, gitu. Iya kan? Nah, kalau di sini keturunan Belanda, tabe itu bahasa Belanda, ya kan? Atau orang-orang dulu itu kalau bilang huruf G itu berubah jadi organisasi, nah, begitu, ya kan? Organisasi. Jadi memang bahasanya beda. Mohon maaf kalau sedikit mungkin nggak nyambung ya, nggak paham. Tapi begini. Ini sesuai dengan banner kita, memaknai hakikat peristiwa
Isra Mi'raj. Kemudian untuk penguatan perjalanan dakwah membumikan Al-Quran. Ini judul keren, Bu. Keren banget judulnya. Saking kerennya, saya juga bingung mau ngomong apa ini. Tapi kita bicara dua lah ya. Yang pertama, Isra Mi'raj. Ibu-ibu sekalian, ibu tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha? Itu karena apa? Latar belakangnya. Gara-gara apa? Soalnya peristiwa ini tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Jangankan orang kafir, bahkan Sayyidina Abu Bakar saja, yang sahabat Nabi kental kemana-mana, itu nggak tahu peristiwanya. Ternyata perjalanan ini memang bukan mukjizat dalam arti untuk dilihat orang, tapi ini sebuah hiburan, mengisi kekosongan hati Nabi kita yang sedang sedih ditinggalkan orang tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bu, kenal Khadijah, Bu? Kenal nggak? Emak saya itu Khadijah namanya, Bu. Ibu Khadijah. Khadijah sewaktu menikah dengan Nabi itu adalah wanita yang satu-satunya dicintai oleh Nabi. Nabi tidak pernah menikah lagi pada saat lagi jadi suaminya Khadijah. Jadi kalau ada orang bilang nikah 2, 3, poligami itu sunnah Nabi, bohong lu. Bohong. Enggak. Nabi itu istrinya cuma 1, Khadijah. Ya, tapi setelah Khadijah meninggal barulah Nabi menikah lagi. Ya, tapi selama bersama Khadijah, engkau adalah satu-satunya wanita dan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya. Bu, tahu jomblo nggak, Bu? Jomblo. Jomblo. Kalau orang punya istri, istrinya meninggal, biasanya, Bu, langsung kawin lagi ya, Bu ya. Biasanya. Bahkan belum meninggal pun udah kawin juga dia. Diam-diam, istrinya nggak tahu, ya kan? Tapi Nabi, Khadijah wafat, Nabi tidak langsung menikah. Kenapa? Kenapa beliau menjomblo? Tahu nggak, Bu? Karena Nabi belum bisa move on dari Khadijah. Belum bisa move on. Kenapa? Terlalu berarti Khadijah buat seorang Nabi Muhammad. Maka Khadijah itu adalah, kalau dalam lagu-lagu barat, Bu, disebut you are the love of my life. Ya, nothing gonna change my love for you. Gitu. Jadi tidak tergantikan posisinya, sebab sewaktu Nabi dimusuhi oleh kaumnya, yang menghibur isi hati Nabi itu Khadijah. Bahkan yang membiayai dakwahnya Nabi itu Khadijah. Nabi mau dakwah, tidak bikin proposal, permohonan dana, bantuan, tidak. Kenapa? Karena Khadijah kerisnya banyak, Bu. Ya kan? Kalau butuh apa-apa tinggal kris gitu aja. Duitnya banyak Khadijah. Jadi dakwah Nabi itu selama ada Khadijah aman. Berapa tahun, Bu, Khadijah mendampingi Nabi? Ingat nggak? Berapa tahun? Nabi menikah dengan Khadijah di usia, Khadijahnya 40. Nabinya berapa usianya? 25. Dapat berondong juga lah ya, kira-kira ya. 40 yang perempuannya.
Yang lakinya 25, berondong lah Bu hitungannya ya kan. Nah, perjaka ting-ting lah atau tong-tong gitu ya. Nah, dari Nabi usia 25 sampai akhirnya Nabi diangkat jadi Rasul usia 40, itu udah berapa tahun? 25 ke 40. 15 ya. Oke. Setelah itu sampai akhirnya Khadijah wafat, sebelum Isra Mi'raj Khadijah wafat itu 12 tahun. Jadi 15 tambah 12 itu berapa? 27 ya. 27 tahun Nabi menikah dengan seorang wanita dan tidak pernah dimadu, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Bu, kalau ada orang nikah, doanya apa? Ya Allah, langgengkan pernikahan mereka berdua sebagaimana Engkau satukan Nabi Muhammad dan nggak usah Bu, dan Khadijah saja, tidak usah pakai Aisyah gitu. Kenapa? Aisyah the next level. Setelah Khadijah wafat, ya Nabi sendirian, jomblo dan sebagainya, ya mau nggak mau harus ada istrinya gitu ya. Tapi kehidupan Nabi 27 tahun bersama Khadijah, itu tidak terlupakan. Tidak bisa dilupakan begitu saja. Itu adalah perjalanan yang paling indah semasa hidup Nabi. Begitu Khadijah wafat, Nabi menyebut tahun itu adalah tahun duka cita. Amul huzni. Tahun duka cita. Bersedih Nabi itu. Bahkan saking sedihnya Nabi sampai lapor pada Allah, saya mau resign saja ya Allah. Saya berhenti jadi Nabi. Kenapa? Pendamping saya sudah nggak ada. Dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu terjadi pada presiden-presiden kita. Pak SBY itu 2 periode, itu kan ada ibu negara, siapa namanya ya? Bu Ani Yudhoyono kan? Tapi kan Bu Ani memang ya dipanggil Allah duluan, dan Pak SBY udah nggak bisa apa-apa lagi setelah itu. Presiden Soeharto 32 tahun memimpin Indonesia. Nah, ibu negara saat itu Ibu Tien Soeharto kan wafat juga. Dan Pak Harto setelah Bu Tien wafat, ya mulai goyah lah beliau kan. Akhirnya mundur, berhenti. Jadi Pak Harto itu mundur jadi presiden bukan demo mahasiswa, karena Ibu Tien sudah nggak ada. Hidup sudah tidak lagi berwarna, karena sudah tidak ada lagi yang mendampinginya. Jadi peranan Khadijah itu luar biasa. Begitu Nabi kehilangan Khadijah, Nabi ingin mundur jadi Nabi, berhenti. Nah, disitulah kemudian Allah panggil Nabi Muhammad naik ke Sidratil Muntaha, memberi isi hati yang baru dari Nabi. Biar jangan kecewa terus, biar bisa move on, biar bisa aktif dan segar lagi. Dicolokin charger, fast charging, dicas 1 malam, besoknya sudah 100% lagi Bu. Itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak penting orang mau percaya tidak percaya, karena tujuannya bukan bikin orang percaya. Kan orang musyrikin Mekah tidak percaya. Mana bisa dari Mekah ke Palestina 1 malam pulang pergi, malah naik ke langit. Nggak percaya mereka. Ya terserah. Karena tujuan Isra Mi'raj itu bukan bikin orang percaya. Tujuan Isra Mi'raj telah mengisi kekosongan dadanya Nabi yang baru saja kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ibu-ibu sekalian, begitu besarnya peranan seorang istri di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan juga seorang suami. Tidak ada istri, Bu. Rumah ditinggal istri 3 hari, Bu. Itu sudah kayak kapal pecah, Bu. Kayak kapal pecah. Kenapa? Ya karena tidak ada yang bisa mengatur rumah kecuali ya ibu-ibu. Walaupun sambil nyapu, sambil ngepel, sambil mulutnya ya itu anggaplah sebagai zikir kepada Allah. Zikirnya sambil gitu ya. Tapi kan pekerjaannya selesai. Nah, suami-suami ya sudah dengarkan saja, itu anggaplah hikmah dan nasihat serta wejangan serta amanah dari orang yang bisa mengatur rumahnya, yaitu istrinya yang tercinta. Nah, ibu-ibu sekalian, hikmah yang paling utama itu dari Isra Mi'raj adalah Allah mengisi kekosongan hati Nabi yang baru saja ditinggalkan oleh istrinya. Selain itu, ada juga nih hikmah yang lain. Apa? Begini, Bu. Allah ingin memerintahkan kepada Nabi kita, ya tentunya buat kita juga bakalannya, perintah yang paling penting dari semua perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu perintahnya tidak disampaikan lewat Jibril alaihi salam, tidak. Tapi Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah untuk langsung diberi perintah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah tidak perintahkan lewat Al-Quran? Quran kan kita ini forum kajian cinta Al-Quran. Bu, sudah berapa kali khatam baca Quran, Bu? Berapa kali? 10? 20? Udah sering lah ya. Tapi Bu, kalau kita baca Quran sambil kita baca makna, terjemah, dan tafsirnya, terus terang saja, kita tidak menemukan ada ayat yang isinya memerintahkan kita sholat 5 waktu. Tidak ada. Kalau sekedar sholat banyak, atau sekedar waktu-waktu yang disebutkan sebagai waktu sholat ada. Misalnya, ini sebentar lagi kan kita mau masuk waktu asar. Kata asar di dalam Al-Quran ada nggak, Bu? Asar ada. Wal asri innal insana ada kan? Isya ada nggak? Min ba'di salatil isya ada. Subuh atau fajar ada nggak? Ada. Was-subhi idza tanaffas atau wal fajri wa layalin ashr kan ada, ya kan? Nama-nama waktu di dalam Al-Quran ada. Perintah sholat ada. Tapi sholat 5 waktu dalam satu ayat nggak ada. Nggak ada. Tidak ada ayat yang bunyinya, wahai orang yang beriman, wajiblah atas kalian sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nggak ada. Tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi kita sholat nggak nih, Bu? Nggak ada ayatnya loh. Sholat nggak? Kalau nggak ada di Quran, masa kita kerjakan? Ya jawabnya kita sholat. Karena perintahnya ada, tapi tidak di dalam Al-Quran. Di mana? Di Isra Mi'raj. Allah panggil langsung Nabi Muhammad berhadapan, dan perintahnya saat itu kerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Oke. Jadi ini nilainya, Bu, nilainya di atasnya Al-Quran. Di atasnya. Walaupun memang yang unik adalah awalnya sholat itu 50 waktu kan.
aslinya 50, lalu ditawar jadi 5. Kok bisa? Bisa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Ketemu langsung dengan ownernya, ketemu langsung dengan Allah. Kalau langsung sama Allah, tidak lewat perantara, harga bisa goyang. Pak, ini barang harganya berapa? 50.000. Boleh nggak ditawar? Waduh, nggak bisa, udah dari sononya. Ah, yang jual itu bukan yang punya. Kalau yang punya adalah bosnya, 50.000. Boleh nggak digoyang? Boleh. Berapa? Situ mau tawar berapa? 5.000, udah ambil. Kenapa? Dia yang punya, terserah. Kalau perlu digratiskan, udah bawa aja, nggak usah bayar. Karena udah kenal, ya kan? Kalau sudah kenal, langsung bisa nggak bayar. Saya, Bu, pernah di Jakarta naik mobil, melanggar lalu lintas di bundaran HI itu. Pak polisi langsung datang mendekat. Saya buka jendela, set gitu ya. Pak polisinya lihat saya langsung, astagfirullah, Pak Ustaz, katanya gitu. Iya Pak, kenapa? Saya melanggar ya. Nggak usah, langsung saja, lewat saja. Kenapa? Ya, saya takut kena kutuk Pak Ustaz. Karena saya masih baju kayak gini, masih pakai sorban, pakai kopiah dan sebagainya, habis sholat Jumat memang. Ya, karena polisinya kenal sama saya disuruh lewat. Harusnya lumayan itu, 200.000 itu harusnya itu. Ya kan? Tapi karena kenal, sudahlah, lewat saja Pak Ustaz, gitu. Lewat. Nabi kita begitu. Seandainya sholat itu turun lewat ayat Quran, lewat malaikat Jibril, diperintahkan 50 waktu, tiba-tiba ada ayat, kutiba alaikum khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Mabok kita, Bu. Khamsina salatan, 50 sholat sehari semalam. Bayangkan, Bu, sehari cuma 24 jam. Sholatnya 50 kali, adanya di Quran. Mejret kata orang Betawi, Bu. Ya, kenapa? Ya, kebanyakan itu, nggak kuat. Ya kan? Dan nggak bisa dikoreksi lagi. Kalaupun Nabi komplain sama Jibril, banyak amat 50, bisa dinego nggak? Bukan urusan saya cuma pengantar paket saja. Urusan sama yang punya. Nah, makanya ketika Nabi dipanggil oleh Allah, disitulah Nabi Muhammad nego. Dan memang Nabi Musa yang kasih petunjuk, kamu tawar saja, jadilah dari 50 jadi 5, alhamdulillah. Jadi hikmah Isra Mi'raj, kita dapat oleh-oleh sehari 5 kali sholatnya, Bu. Tapi ada pengecualian khusus buat ibu-ibu yang lagi dapat haid, maka Allah bebaskan. Tidak perlu sholat dan tidak perlu diganti. Ya sudah, itu sudah keringanan lagi. Kalaupun seandainya saya bisa doa, ya Allah, kasihlah saya juga haid. Setiap bulan bisa libur, ya kan? Bu, haid 7 hari, enak kan Bu? Nggak usah sholat, ya kan? Enak banget. Ya Allah, panjangkanlah haidku kalau bisa sebulan 27 hari, nggak usah sholat. Enak tuh, enak banget itu. Ya, bapak-bapak iri hati semua sama ibu-ibu. Kenapa? Bayangin tuh, subuh harusnya bangun, ibu bisa tidur, bangun jam 8:30. Aman. Kenapa? Haid. Iya kan Bu? Aman. Nah, maka ibu-ibu ini termasuk makhluk-makhluk Allah yang diberikan banyak keringanan sholat. Kalau sampai kita tinggalkan dengan sengaja, dosanya itu Bu, nggak enak Bu, ya namanya dosa ya. Masuk neraka, disiksa ratusan tahun nggak keluar Bu. Satu kali sholat nggak dikerjakan itu bisa ratusan tahun Bu. Nah, tapi ibu-ibu
dengan keadaan haid dan tidak sholat, diperiksa amalnya sama malaikat. Ini kenapa kok bolong-bolong, tidak ada sholatnya? Ya malaikat gitu aja nggak tahu. Lihat tuh footnote-nya di bawah, haid. Oh haid, langsung lurus perempatan belok kanan, itu surga. Aman bu, ya berbahagialah jadi ibu-ibu yang dapat haid. Apalagi nifas bu, wow lebih keren lagi bu. Nifas berapa lama? Berapa lama bu nifas? Bisa sampai 40 hari, bisa sampai 60 hari, bisa 2 bulan bu. 2 bulan tidak sholat, apakah dilaknat? Aman ya. Ada jamaah ibu-ibu melahirkan 2 bulan full tidak sholat. Setelah udah 60 hari dia suci, dia mandi, kemudian mau sholat asar. Begitu mau sholat dia lupa, bang asar itu berapa rakaat ya? Saking lamanya dia nggak sholat, asar lupa berapa rakaat. Nah itu bu, ibu aman, nggak ada kewajiban sholat sama sekali kalau lagi nifas atau kalau lagi haid. Berbahagialah para wanita yang terbebas dari kewajiban sholat ya, selama dia haid, selama dia nifas. Nah termasuk juga bu, kalau lagi haid lagi nifas kan tidak boleh puasa. Tapi ada tapinya nih bu, kalau ibu nggak puasa karena haid, ibu wajib ganti di hari yang lain. Nah diingatkan nih, hari ini kita sudah tanggal berapa bulan Sya'ban? Tanggal 4 Sya'ban bu. Jadi kira-kira berapa hari lagi Ramadan? Nggak sampai sebulan ya. Ya taruhlah kalau sebulan 30 hari dikurang 4, 36 hari lagi. Nah yang masih punya utang puasa, jangan lupa ya. Jangan nanti entar sebentar lah gitu. Ternyata tinggal 3 hari utang masih 7. Gimana bayarnya? Ramadan tinggal 3 hari hutangnya masih 7. Apa sehari puasanya 2 kali ya? Nggak bisa. Ya tetap harus puasa nanti setelah lebaran. Nah oleh karena itu bayarlah hutang-hutang puasa, jangan sampai ada yang terlewat. Mumpung sekarang masih 1 bulan lagi, syukur-syukur ya bisa dibayar lunas hutangnya. Tapi kalau sholat aman, ibu nggak usah sholat, tidak usah ganti, tidak usah qadha, karena wanita yang sedang haid tidak ada qadhanya. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah menyampaikan lagi kepada para wanita, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Kami perempuan yang haid, yang nifas, diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak perlu mengqadha salat. Itu kalau haid, kalau nifas. Kalau kesiangan gimana bu? Subuh jam berapa? Subuh jam 4:30 ya. Nah, kesiangan bu, bangun 8:30. Itu diqadha nggak bu? Qadha. Kok diqadha? Katanya tidak ada qadha. Kalau haid tidak qadha. Kalau kesiangan qadha. Kalau kelupaan qadha. Kalau kecapean qadha. Wajib itu bu kalau qadha. Nah, jadi coba ibu ingat-ingat berapa banyak sholat yang belum dibayar qadhanya. Bukan haid, bukan nifas, lupa. Itu diingat-ingat bu. Kenapa? Karena nanti itu akan dihisab pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamati as-salah. Salatnya dulu bu.
Cuman kalau di absen sama malaikat, ini kenapa nggak sholat? Haid, lewat. Ini kenapa nggak sholat? Nifas, sholat, gitu ya, lewat. Tapi kalau ini kenapa? Haid enggak. Nifas enggak. Kenapa? Ketiduran, habislah sama malaikat itu. Hati-hati, ya. Kita merayakan setiap tahun Isra Mi'raj, maksudnya biar jangan ada orang Islam yang tidak sholat. Wajib sholat itu yang pertama kali akan diperiksa dari amal kita sebelum kita menghadap masuk ke dalam surga neraka. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu sekalian, ngomongin haid, ngomongin nifas, Bu. Sholat yang sebegitu pentingnya gugur ketika ada kewajiban, ada haid atau ada nifas. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu mensyaratkan orang yang baca dalam keadaan suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil enggak. Saya nih misalnya tadi wudhu, tadi sholat, tapi mungkin sudah batal. Boleh nggak saya mengucapkan Al-Quran? Boleh. Hadas kecil boleh. Tapi kalau hadas besar, nah, saya tidak boleh melafazkan Al-Quran. Hadas besar. Bu, yang mengakibatkan seorang berhadas besar itu ada 6. 6, Bu. Pertama, jima. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, meninggal dunia. Makanya orang meninggal tidak dikubur tapi dimandikan dulu karena dia berhadas besar. Ya, cuman mandinya ya dimandikan. Kalau orang meninggal mandi sendiri, yang mandikan pulang. Ya, dia mandi sendiri lagi gitu ya. Jima, keluar mani, meninggal. Nah, 4, 5, 6 itu perempuan. Haid, nifas, apalagi satu lagi, Bu? Haid, nifas, satu lagi melahirkan. Oke. Jadi kalau ibu lagi haid berarti ibu sedang berhadas besar. Ibu lagi nifas berhadas besar. Ibu habis melahirkan berhadas besar. Ibu habis meninggal berhadas besar. Makanya orang mati nggak boleh baca Quran. Ya kan mati, ya kan nggak boleh baca Quran. Iyalah. Yang baca orang lain, nah yang mati aja udah gitu ya, gitu. Nah makanya kalau kita sedang lagi haid atau lagi hadas besar, baca Quran libur. Jangankan baca Quran, sholat 5 waktu saja libur. Bagaimana mungkin kita mau melawan Allah? Sholat yang penting sekali disuruh libur, tapi baca Quran kok nggak mau libur. Waduh, tapi kalau nggak baca Quran sehari, rasanya nggak enak. Cie, belagu amat. Sehari nggak baca Quran rasanya nggak enak, belagu amat gitu. Gini, Bu, gini. Saya kasih tahu. Kalau kita lagi dalam keadaan haid, ibu nggak boleh baca Quran, tapi saya tanya, kalau telinga kita mendengar orang baca Quran, boleh nggak? Lagi haid dengar orang baca Quran, boleh nggak? Dosa nggak? Masa ada lagi haid, ada suara Quran, panas. Lagi kesurupan apa gimana? Mau diruqyah? Ya enggak. Wanita haid tidak baca Quran, dengerin Quran. Nyalahkan MP3, nyalahkan Spotify, nyalahkan YouTube musik, orang baca Quran, dengarkan. Istami'u wa ansitu. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan saja, pahalanya dapat, Bu. Dengarkan saja, pahalanya dapat, Bu. Kalau imam lagi baca Al-Fatihah, kita baca atau kita dengarkan? Dengarkan. Bukan kita baca. Imam doa kunut subuh, imam baca kunut.
Allahumma hdina fiman hadait. Ibu baca doa kunut nggak? Sebagai makmum baca nggak? Nah. Walaupun NU pasti nggak baca kunut. Walaupun mazhabnya Syafi'i pasti nggak baca kunut. Yang baca kunut imamnya. Makmumnya amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Wa tawallana fiman tawallait. Amin. Wa barik lana fima afait. Amin. Wa qina syarra ma qad. Amin. Kan cuman amin-amin aja nggak baca. Ya kan? Tapi doa kunut ibu diterima nggak sama Allah? Diterima. Walaupun yang baca imam kita cuman amin, dapat juga pahalanya. Ya kan, Bu? Nah, jadi ibu nggak usah capek-capek baca Quran. Orang aja suruh baca Quran. Hah, kau baca itu Quran, kan ku dengarkan. Yang baca dapat pahala, yang dengar dapat. Jadi nggak usah ngotot mau baca Quran. Jangan, kenapa? Lagi haid. Gitu, Bu. Oke ya. Nah, kalau ibu baca Quran ya, rasanya hati nyaman, tentram dan sebagainya, itu udah luar biasa. Tapi akan jauh lebih luar biasa kalau sambil baca juga sambil mengerti isinya. Sambil tahu maknanya, karena bisa merasakan getaran-getaran yang ada di dalamnya. Tapi ya minimal baca dulu lah. Baca dengan fasih, baca dengan benar, baca sesuai dengan apa yang diajarkan. Itulah yang namanya tahsinut tilawah. Ada ya kita program tahsin setiap Sabtu ya. Banyak Bu yang hadir. Banyak lah ya. Di sini insya Allah sudah fasih semua. Ya namanya kita bukan orang Arab, kalau baca Quran agak meleset dikit wajar lah Bu. Ya, orang Jakarta, orang Betawi itu susah menyebut huruf fa. Semuanya berubah jadi t, pa, gitu. Pa ija, paro, getap, tang, sob, begitu. Tapi ya apa boleh buat. Orang Jawa juga sama Bu. Orang Jawa itu huruf ain berubah jadi ang, ya, huruf ha berubah jadi kha, ya, alhamdulillah khairat alamin, gitu. Susah itu Bu. Di kampungnya ibu saya di Jogja, itu imamnya, imam masjid bacanya gitu, alhamdulillah khairat alamin, gitu ya. Oh, saya marah-marah. Ini imam harus diganti, saya bilang. Nggak benar bacaannya. Kata orang situ, waduh, Pak Ustadz jangan gitulah. Ini orang paling ngerti baca Quran di kampung ini, paling bagus ya dia itu. Kalau diganti yang lain lebih hancur lagi. Wah, iya juga ya. Ya sudahlah, apa boleh buat, terpaksanya. Tapi pelan-pelan belajar tahsin ya Bu ya. Jadi mana panjang, mana pendek, mana izhar, mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab. Pelajari, latihan. Kalau perlu jangan cuma seminggu sekali Bu. Lebih banyak lagi. Ya kan? Setiap hari. Gitu. Kalau bisa lebih fasih dari orang Arab. Ya, lebih fasih dari orang Arab. Orang Arab aja bingung, fasih banget dia. Fasihan dia daripada kita. Nah, kenapa? Karena setiap satu huruf di dalam Al-Quran memberikan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lam harf, wa mimun harf. Baca alif lam mim nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Cuman baca alif lam mim. 3 huruf, 30 pahala. Keren kan Bu? Ya. Itu kalau alif lam mim. Nah kalau agak panjang, surat Maryam. Apa Bu awalnya? Kaf ya ain sad. Berapa huruf itu Bu? Kaf ha ya ain sad. 5 kali 10 50. Jadi ibu boleh baca Kaf ya ain sad. Allahu Akbar. Buat tarawih bisa tuh Bu ya. Alif lam mim
Allahu Akbar. Malaikat udah semangat mau nyatet, kagak jadi, kena prank gua katanya. Tapi boleh, itu sudah masuk satu ayat, Alif Lam Mim satu ayat itu, ya kan? Nah, apalagi kalau bacanya dengan memahami isinya. Oh, bisa nangis kita, Bu. Kalau paham semua yang dibaca, nangis, Bu. Tapi memang Al-Quran ini ajaib. Ada orang bisa nangis walaupun tidak paham. Ya, ada. Saya punya teman, dia qari luar biasa. Kalau jadi imam, bikin orang satu masjid nangis, tapi setelah itu saya tanya, itu isinya apa? Dia bilang, tahu. Gitu. Tahu, saya nggak tahu isinya apa. Kenapa? Ya dia nggak paham juga, tapi bikin orang nangis. Wah, itu keren. Nggak paham aja nangis, ya. Jadi ibu kalau baca Quran nangis, boleh, Bu. Nggak cuma baca uang buku tabungan nangis, tapi baca Quran juga nangis boleh. Ibu baca buku tabungan nangis, kenapa? Ya Allah, kenapa segini terus, nggak nambah-nambah, ya kan? Nangis tuh, ya kan? Nggak baca Quran nangis, ya Allah, kok saya nggak bisa, nggak paham-paham bacanya apa, gitu ya. Belajar. Kita juga ada tafsir ya, seminggu sekali juga, belajarlah. Tahsin, tafsir, bahkan nanti yang suaranya bagus tuh, kayak yang tadi pertama, bacanya suara Al-Quran dengan suara bayati, nahawan, jiharka, sika, dan sebagainya dengan maqamat, wah itu luar biasa. Semoga nanti di alam barzah, di akhirat, kita nih yang pada cinta pada Al-Quran, akan didatangi oleh Al-Quran yang kita baca itu sebagai syafaat orang para ahli Quran. Mau nggak, Bu? Mau nggak, Bu? Masuk surga mau, Bu? Kapan? Sekarang? Nanti sajalah ya. Masuk surga mau, tapi kalau bilang sekarang, ya janganlah. Nanti bapaknya kawin lagi repot ya. Ya sudah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ya. Sebelum saya akhiri, ya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Namanya orang Betawi, Bu, ngomongnya rada cablak, kadang-kadang nggak sopan. Ya, bisa jadi ada yang tersinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang mari kita tutup, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Hikmah Isra dan Mi'raj yang telah disampaikan oleh Bunda Dr. Kiai Haji Ahmad Sarawat, PSMA, yang merupakan
founder Rumah Fikih Indonesia Jakarta. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mengucapkan terima kasih kepada Bu Randa, dan sebelum kita mengakhiri dan menutup seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu kami dari Tim Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan akan mengadakan penggalangan kami untuk Aceh dan Sumatera Barat. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang telah diamanahkan untuk penggalangan dana pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Penggalangan dana yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas tinggi kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, sekecil apapun tentunya sangat berarti dan membantu proses pemulihan dan meringankan beban bencana di Sumatera. Dan dengan berakhirnya penggalangan dana ini sementara berjalan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan juga sekaligus melewat ke-17 Badan Kajian Cinta Al-Quran. Atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tentunya apalagi hari ini hari Jumat ya, siapkan donasi terbaik Bapak Ibu, insya Allah berkah seluruh dana yang terkumpul pada sore hari ini, insya Allah akan kita sumbangkan untuk musibah di Aceh, musibah di Sumatera. Sekali lagi mohon kesediaan Bapak Ibu, tentunya kami sangat berharap kita bersama-sama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah, sementara masa pemulihan tentunya mereka baik dari penyakit, dari semuanya. Kita sangat berharap kita semua juga bisa berpartisipasi meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera. Sekali lagi tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, jamaah Masjid Raya maupun FKCA Kabupaten Kota, seluruh majelis taklim Kabupaten Kota yang sempat hadir pada siang hari ini mengikuti rangkaian milad ke-17 Forum Kajian Cinta Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan Isra dan Mi'raj. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Insya Allah apa yang kita lakukan pada sore hari ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan lupa meninggalkan masjid ini sebelum memberikan donasi terbaik kita, tentunya untuk berbagi duka dengan saudara-saudara kita yang berada di Aceh dan di Sumatera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.